Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan kunjungannya. Sehat selalu buat pemirsa dimanapun berada. Saya akan berbagi tips cara sistem kelistrikan dari pengisian dari sebuah aki. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Di sini sudah saya siapkan sebuah diode dengan agak besar ukurannya. Ini saya dapatkan di toko elektronik dengan kapasitas sekitar, ada tulisan di bagian diode ini 6A atau 6 ampere, dan untuk diode ini ada tanda strip putih seperti ini. Saya akan coba tekuk seperti ini. Dan ada sebuah contoh lagi dari diode yang berbeda, agak kecil ukurannya, dan di sini 1N5402 seperti ini. Dan di sini saya akan membedakan bahwa diode ini mempunyai kapasitas atau arus mengalir sesuai dengan fisik dari diode. Semakin besar dari kapasitas yang ada pada diode ini, katakanlah 6 ampere, ini lebih besar dari yang 2 ampere. Dan untuk diode ini saya akan mengukur dari cara kerja dari diode ini. Bagaimana saat di tes, saya gunakan sebuah indikator memakai diode seperti ini. Oke, di AVO simbol diode. Oke, ini yang positif, ini yang negatif. Oke, di sini saya akan coba ukur nilainya 1 atau tidak ada nilai, tidak tersambung. Saya coba hubungkan langsung. Oke, ini terhubung langsung. Dan jika saya balik posisinya seperti ini, dan di sini ada nilai resistansinya atau nilai dari diode ini 436. Saya akan coba untuk diode yang 2 ampere ini. Tadi 436, yang sini 493 atau agak besar nilainya, cuman beda sedikit. Oke teman, dan di sini karena jabet dari abu ini bagian kanan ini mengalirkan arus positif dan bagian kiri adalah mengalirkan arus negatif. Jadi saat dites seperti ini, kondisinya atau arus yang mengalir adalah dari positif ke negatif. Dan jika pada posisi seperti ini, dari positif arus tidak bisa mengalir ke negatif karena di sini ada tanda atau strip putih pada diode ini, penanda bahwa di bagian kanan ini jika ada arus positif dari sebuah sumber arus, katakanlah sebuah aki, jadi tidak bisa mengalir dari positif ke negatif selama di sini ada strip putihnya. Jadi di sini diode ini cuman mengalirkan arus cuman satu arah saja, dari kutub positif ke negatif, dengan tanda di bagian stripnya ini putih. Jadi di sini untuk diode ini mengalirkan arus ke satu arah saja atau dari hitam ke putih ini. Dan diode ini banyak digunakan untuk merubah arus bolak-balik dari sebuah trafo maupun sebuah spool lilitan, ini supaya bisa menghasilkan arus DC
atau arus yang mempunyai kutub positif dan negatif. Jadi di sini dibedakan. Jadi saat dipasang, jika suatu komponen diode finalnya atau outputnya di bagian yang putih ini menghasilkan positif, dan jika pada posisi seperti ini akan menghasilkan kutub negatif. Oke teman, dan untuk diode ini sudah saya gunakan sebuah alat untuk sistem pengisian pada sebuah aki. Ini ada sebuah trafo. Oke teman, di sini sudah saya siapkan sebuah trafo 5 ampere dengan jenis trafo ini adalah CT 5 ampere atau CT atau trafo yang ada center topnya atau bagian nolnya, dan di sini banyak digunakan elektronik atau sistem pengeras suara seperti sound system. Ini banyak menggunakan CT karena di sini ada beberapa pin atau beberapa jalur pada trafo ini mempunyai 2 output, jadi lebih besar dan stabil. Karena di tengahnya ini ada nolnya atau negatifnya, jadi di sini di double outputnya voltasenya 18 volt dan 18 volt, ada yang 15, 25, 32 sesuai dengan kebutuhan. Dan di sini karena saya gunakan untuk sistem aki 12 volt, jadi saya memilih untuk CT dan kemudian 18. Ini juga bisa memakai yang 15, tetapi hasilnya kurang begitu maksimal. Jadi di sini saya pilih yang 18 0 dan 18. Nanti karena di sini untuk trafo ini menghasilkan arus bolak-balik dari PLN. Katakanlah di sini inputnya yang dari PLN 220 volt, kemudian melalui lilitan primer, dan output di sini akan diputar balik lilitannya menghasilkan lilitan sekunder. Oke, dan output tengahnya ini CT atau 0, dan ada yang sebelah kanan ini lilitan 1 outputnya 18, dan output kedua lilitannya juga 18. Jadi saat digunakan ke sistem pengisian aki, karena di sini AC, ini tidak bisa langsung dipasang pada sebuah kutub aki positif maupun negatifnya, karena di sini masih AC atau belum ada arus yang mengalir ke satu arah. Jadi di sini masih bolak-balik. Jika dipasang itu juga tidak berfungsi atau tidak bisa mengalirkan arus penyimpanan ke sebuah aki, karena untuk aki 12 volt ini untuk pengisian harus di atas voltase akinya itu sendiri. Katakanlah aki 12 volt. Untuk aki 12 volt, di sini ada beberapa keterangan pada sebuah bodi aki. Oke, karena setiap lubang ini ada menyimpan voltase sekitaran 2 volt, 2,05 atau 2 volt lebih sedikit jika digabungkan. Karena di sini untuk aki 12 volt ini terhubung seri 2 kali 6 sama dengan 12, dan di sini bisa menghasilkan output sekitaran 12,4 volt pada kondisi tidak dihubungkan atau tidak digunakan sama sekali pada aki 12 volt seperti ini. Dan di sini harus dirubah, dirubah supaya nanti bisa masuk arusnya, voltasenya ke plus aki dan negatif aki. Dan ada pembatasan dari sebuah voltase aki saat aki ini mengalami ngedrop atau dibutuhkan strum kembali. Dan di sini untuk pengisian dari aki 12 volt ini normalnya atau amannya ini sekitaran 14,5 volt. Jadi harus di atas dari nilai voltase aki 12 volt, ini amannya 14,5 volt atau
2,5 volt dari kap model atau jenis akinya itu sendiri. Sama untuk aki 12 volt, 24 maupun 6 volt. Jadi tinggal mengalihkan dari suatu atau pembagian dari suatu jenis aki. Oke teman, dan di sini untuk diode ini saya pasang pada posisi seperti ini. Ini CT, ini ke negatif, menghasilkan negatif, dan di sini yang diode ini stripnya menghadap ke luar karena di sini ada arus yang mengalir. Oke, mengalirnya bolak-balik, jadi dibuat satu arah alirannya ke satu sini saja atau keluar saja, tidak bisa masuk ke bagian lilitannya sini. Oke, kalau di sini nanti tergantung dari bagian diode ini yang mengatur. Jadi saat dipasang posisi seperti ini di 18, kemudian 18, nanti di outputnya ini yang kabel merah ini akan menghasilkan positif. Oke, dan yang CT ini akan menghasilkan negatif. Oke, di sini saya gunakan trafo CT karena tergolong sangat stabil dan arusnya juga besar, voltasenya juga lebih kuat untuk sistem pengisian, baik perbaikan aki maupun sistem pengecasan aki. Dan untuk aki 12 volt ini mempunyai kapasitas yang berbeda. Untuk kapasitasnya di sini kebetulan untuk aki seperti ini 12 volt 3,5H sesuai dengan kapasitas pengisian pada saat pengecasan. Ini normalnya atau pengecasan lambat di 0,4 ampere miliampere atau 400 miliampere, dan untuk pengecasan lebih cepat di sini menggunakan trafo yang 3 ampere. Ini tergolong bagus atau baik untuk sebuah aki kering 12 volt seperti ini. Oke teman, dan untuk jenis trafo yang baik untuk pengisian aki motor di sini bisa menggunakan, kebetulan di sini saya gunakan yang 5 ampere. Ini teman-teman jika ingin membuat bisa menggunakan yang 2 maupun 3 ampere. Ini sangat bagus sekali, walaupun pengisiannya yang 3 ampere lebih lambat, tetapi arus yang disimpan akan begitu besar karena dengan pengisian lambat voltase naiknya lebih pelan dan arus yang tersimpan lebih merata. Berbeda lagi dengan kapasitas ampernya lebih besar, voltasenya lebih cepat naik, tetapi arus penyimpanannya itu kurang begitu maksimal karena voltasenya langsung tinggi, tidak mengikuti dari voltase aki itu sendiri saat dilakukan pengisian. Oke teman, untuk sistem pengisian di sini saya menggunakan prinsip dari sebuah pengisian di bagian spool pengisian dari sebuah motor. Oke, untuk motor di sini ada sistem pengisian menggunakan spool seperti ini. Oke, di dalam mesin ada magnet, kemudian berputar. Ada bagian magnet di bagian sini memotong medan magnet pada spool ini saat dilalui, kemudian menghasilkan output arus atau voltase pada spool ini. Oke, untuk spool pengisian di sini ukurannya cukup besar sekali di 0,8 sampai 1 mili. Ini bertujuan untuk mengeluarkan arus yang lebih besar tetapi voltasenya tidak begitu tinggi. Ini tujuannya seperti ini, dan tentunya bahannya ini juga berpengaruh sekali karena suatu komponen elektronik seperti trafo maupun spool pengisian dengan menggunakan bahan asli dari tembaga yang tergolong lebih baik bahannya dan harganya lebih mahal. Jadi di sini sangat penting sekali terhadap bahan yang digunakan, baik trafo maupun spool motor ini sama, karena kebanyakan untuk harga yang lebih rendah, oke, output trafonya atau output arusnya ini kurang kuat
atau kurang besar dikarenakan bahannya ini terbuat dari berwarna silver atau aluminium. Ini adalah salah satu pengaruh. Oke teman, dan untuk sistem pengisian dari sebuah pengecasan saya gunakan sebuah sebuah kiprok motor seperti ini yang warna hitam, ini punyanya Honda. Yang warna hijau ini punyanya Yamaha atau Suzuki, maupun Absolut Revo Beat karburator. Yang hitam ini punyanya Grand atau Supralama. Jadi teman-teman jika ingin membuat alat pengecasan pada sistem pengisian pada positif aki supaya outputnya itu di 14,5 volt berhenti otomatis, tidak terjadi kerusakan apapun karena sudah dibatasi oleh regulator ini, dimana untuk pin dari pemasukan di output bagian kiprok ini yang sebelah kanan, sebelah kiri bawah ini ke pengisian atau ke trafo atau dari spool pengisian pada sebuah motor berwarna putih. Untuk kabelnya berwarna putih, ini masuk ke kiprok, input kiprok, dan kemudian negatifnya ini ke CT. Oke, negatif ke CT, dan yang sebelah kanan atas ini ke bagian pengisian aki atau langsung ke positif aki. Di sini langsung ke negatif aki seperti ini. Dan saat digunakan ini voltasenya langsung otomatis di 14,5 volt 14,5 volt sesuai dengan kebutuhan dari voltase aki 12 volt. Dan untuk beberapa tips atau yang saya pernah lakukan di sini bisa menambahkan sebuah output di positif aki ini supaya hasilnya lebih maksimal. Ini tujuannya untuk sistem perbaikan aki supaya nanti dengan voltase tinggi arusnya ini lebih besar daya simpannya. Jadi di sini saya gunakan dua buah diode pada bagian negatif aki. Di negatif ini saya pasang seperti ini posisinya. Di sini negatif dari trafo. Jadi saya pasang bagian negatif dari kiprok, saya tambahkan diode seperti ini, strip putihnya menghadap ke CT ini. Untuk satu diode ini menghasilkan output voltase atau menambah output voltase 0,5 volt, dan jika ditambah 2 ini menaikkan voltase output ke akinya ini 1 volt. Jadi dengan memakai dua buah diode ini, oke, supaya nanti hasilnya lebih maksimal, outputnya menjadi 15,5 volt. Jadi ini untuk rangkaiannya sederhananya. Oke, untuk mempermudah di sini saya akan coba gambar untuk pin dari sebuah regulator atau kiprok pada motor yang karburator lama. Untuk pinnya ini sama, fungsinya sama, hanya berbeda letak dari positif negatifnya untuk kiprok dari sebuah motor. Karena penanda dari sebuah kiprok atau jenis kiprok ini adalah dari warna plastiknya. Ini yang hitam punyanya Honda, yang hijau ini punyanya Yamaha atau motor yang Absolut Revo. Ini berbeda dari posisi di pinnya, plus negatifnya ini berbeda letaknya, tapi fungsi dan cara kerjanya ini sama semua. Oke teman, dan saya akan menggambar dari rangkaian ini supaya nanti akan lebih mempermudah dari saat dilakukan pengetesan. Oke teman, di sini saya akan coba gambar rangkaiannya menggunakan trafo CT 3-5 ampere.
18 dan di sini 0 ke negatif, dan di sini yang CD ini ke bagian diode seperti ini, dan di bagian sini ke kiprok. Oke, regulator atau kiprok seperti ini input, kemudian di sini ke negatif. Di sini saya tambahkan 2 buah diode ini. Oke, di sini output yang ke plus aki, oke, ke aki. Kemudian di bagian sini ke negatif dari aki. Seperti ini. Jika memakai 2 buah diode ini 15,5 volt, dan jika memakai 1 diode, maaf, jika kita hubungkan langsung seperti ini, ini katakanlah saya beri saklar seperti ini, di on kan ke sini atau diaktifkan dari tombolnya, ini arus mengalir dari negatif kiprok ke CT, negatif CT. Ini akan menghasilkan, jika digabung seperti ini, di sini akan menghasilkan 14,5 volt. Seperti ini. Oke teman-teman, dan untuk selanjutnya di sini saya juga ada beberapa komponen lain, yaitu sebuah shunt resistor. Untuk shunt resistor sendiri di sini saya gunakan sebagai pengganti beban arus atau saat dites pada sebuah aki, berapa arus yang mengalir dan seberapa kuat voltase dari aki saat dilakukan pembebanan menggunakan shunt resistor 5 watt 10 ampere. Ini adalah nilai resistansi yang ideal atau bagus untuk sebuah pengetesan aki, karena jika nilainya terlalu rendah, di sini katakanlah 0,5 ampere, ini nantinya akan tidak berfungsi atau merusak dari komponennya itu sendiri. Oke, dan untuk shunt resistor ini sudah saya gunakan 4 buah secara paralel seperti ini untuk pengetesan sebuah aki pada aki 12 volt punyanya motor. Ini saya gunakan 4 buah menghasilkan 4,5 ampere. Saat alat tes ini diaktifkan, arus positif ke negatif, positif aki ke negatif saat diaktifkan seperti ini, memberi beban arus ke aki sekitaran 4,5 ampere. Dan di sini saya akan coba untuk alat ini, alat tesnya, untuk mengetahui dari sebuah aki dalam kondisi normal atau kondisi menyimpan arus yang baik. Saya tes menggunakan volt digital. Sebentar bos. Oke, di sini voltasenya 12,27. Saya tes sekitaran 15 detik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Oke, seperti ini. Dan untuk voltase aki saat dilakukan tes ini masih di atas 11 volt. Jadi di sini kondisi akinya ini masih bagus. Saat dilakukan pengetesan beban pada sebuah aki,
untuk aki 12 volt dalam kondisi stabil. Perpasan voltase harus di 11 volt ke atas. Oke, ini tandanya arus yang disimpan pada aki ini dalam kondisi baik. Oke, ini agak panas. Oke teman, dan untuk sistem pengecasan di sini saya akan lakukan pada aki ini atau sistem pengisian. Oke teman, di sini suasananya agak mendung. Oke, agak gelap teman. Oke, di sini untuk akinya 12 volt. Saya akan coba lakukan pengisian. Oke, untuk pengisiannya 13,7 volt. 12,7 volt. Harus mengalir sekitar 3 ampere. Sama menggunakan mikromotor otomatis di 14,5 volt. Oke teman, sesuai dengan di video ini menghasilkan voltase di 14,5 volt. Saya akan coba pindah voltasenya ke 15. Oke, di sini sudah 15,5 volt. Oke. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sukses, salam berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.